Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur petani dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan yang baik. Bagi saudara-saudara petani yang dalam keadaan kurang enak badan, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat kembali lagi merawat tanamannya dengan keadaan yang baik pula. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di kesempatan video kali ini dulur-dulur, kembali lagi kita melakukan perawatan rutin, yaitu penyepraian per 10 hari sekali. Hari ini ke kebun jeruk varietas Yamadu. Untuk keadaannya sudah mulai ada penampakan, saudara-saudara. Jadi hari ini tetap harus kita lakukan perawatan agar nanti sampai finish ataupun sampai panen itu tidak ada kendala yang berarti, dulur ya. Nah, untuk di daerah saya ini sudah memasuki musim kemarau, jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, terutama pada saat melakukan penggunaan pestisida, dulur. Untuk beberapa hal untuk di musim kemarau seperti ini, beberapa pestisida itu bisa kita kurangi dosisnya, terutama untuk penggunaan fungisida, karena untuk fungisida sendiri memang akan memproteksi tanaman dari serangan penyakit ya, terutama patogen jamur. Dan di musim kemarau seperti ini biasanya untuk patogen jamur itu akan jauh lebih berkurang untuk serangannya, tapi untuk hama itu akan lebih berat untuk serangannya. Tapi mari kita saksikan ataupun simak video ini agar nanti dulur-dulur bisa menentukan pestisida mana pada saat melakukan penyepraian itu bisa kita kurangi, sehingga untuk pengeluaran biaya perawatan itu bisa kita lakukan seminimal mungkin. Untuk penyepraian kali ini, dulur, untuk fungisida masih tetap. Untuk fungisida sulfur saya berikan 1 kilo untuk 500-an liter air. Sebenarnya untuk pengecoran pestisida ini biasanya saya tambah, dulur, karena untuk ukuran tanamannya juga sudah mulai besar. Jadi untuk dosis sebenarnya masih tetap untuk sulfur 1 kilo, tapi untuk nanti volumenya kadang-kadang bisa saya tambah. Nah, seperti itu, dulur ya. Hari ini saya berikan 1 kilo untuk kurang lebih 500-an liter air. Nah, hari ini untuk penggunaan mankoseb itu masih tetap rutin saya pakai. Cuma untuk dosisnya yang biasanya saya memakai dosis 1 kilo, hari ini saya berikan sekitar setengah kilo atau 500 gram. Nah, seperti ini, dulur ya. Yang biasanya saya berikan 1 kilo untuk lahan ini bisa dicek di video-video sebelumnya pada saat saya melakukan penyepraian. Nah, karena sudah memasuki musim kemarau, jadi untuk penggunaan salah satu fungisida bisa saya kurangi. Nah, biasanya untuk penyepraian di 10 hari ke depan atau berikutnya untuk mankoseb kembali saya 1 kilo, tapi untuk sulfur itu biasanya saya berikan setengah kilo. Jadi saya gantikan seperti itu, dulur ya. Nah, untuk insektisida, karena di lahan saya ini sangat sering ada serangan seperti belalang seperti itu, dulur, yang memakan daun baik tua maupun daun muda. Jadi untuk membasminya saya memakai bahan aktif MIPC, tapi untuk dosis saya berikan sangat rendah, dulur ya, sekitar kurang lebih 150. Ini bekas dari beberapa kali penyepraian yang saya pakai, jadi ini sebagai memperkuat saja sebenarnya, dulur. Nah, seperti ini, dulur, untuk percampurannya. Nah, tetap karena di musim kemarau, untuk menjaga buah terhindar dari serangan hama lalat buah, hari ini saya kembali lagi menggunakan salah satu insektisida andalan saya dalam mengusir hama lalat buah, dulur ya, yaitu bahan aktif dimetoat. Untuk dosis saya berikan 200 ml per 500 liter air. Nah, untuk penggunaan pestisida terutama insektisida di daerah saya sini memang sudah lazim belum dalam menggunakan 2 atau 3, biasanya seperti itu, dulur ya. Karena memang
pada saat ingin melakukan penyepraian, paling baik itu memang kita lakukan cek lahan terlebih dahulu tentang hama apa saja yang berpotensi menyerang. Nah, karena saya malas seperti itu dulu, jadi saya pukul rata seperti beberapa hama, saya kira memang langsung saya hajar dengan beberapa insektisida. Nah, hari ini kembali lagi saya berikan nutrisi betamon dengan kandungan seperti bahan aktifnya antonik, tapi dia mempunyai kelebihan yaitu asam amino. Nah, karena kemarin untuk beberapa alasan saya mencari yang biasa saya pakai merek Bayer Ambition itu tidak ada, jadi saya memakai betamon ini dulur ya. Yang penting yang mudah kita dapatkan saja dulur. Nah, untuk hasilnya alhamdulillah sangat memuaskan. Untuk pembesaran buah dan juga beberapa pertunasan itu sudah mulai muncul baik di dua lahan saya dulur ya. Nah, untuk abamectin ini masih tetap rutin dulur, karena serangan hama trip untuk di daerah saya sini memang sudah cukup cukup resisten, sehingga untuk penggunaan bahan aktif abamectin ini selalu menjadi pokok wajib dulur ya. Nah, seperti itu. Untuk dosis hari ini saya memakai 200 mili untuk 500 liter air. Nah, yang terakhir yaitu pelekat. Ini tujuannya untuk mengemulsi semua pestisida dan juga menjaga agar semua pestisida bekerja dengan secara maksimal, dan yang terpenting dapat menembus ke jaringan-jaringan dari tanaman dulur ya. Karena ada beberapa hama itu yang memang perlu bantuan pelekat dulur. Untuk beberapa hama mempunyai mempunyai lapisan lilin di kulitnya, sehingga pada saat kita melakukan penyepraian walaupun terkena itu tidak akan mati kalau tidak kita menggunakan beberapa pelekat yang mempunyai cara kerja menembus dulur ya. Nah, seperti itu dulur. Nah, ini adalah beberapa buahnya yang sudah mulai memasuki masa kekuningan dulur. Tapi karena memang untuk di daerah saya sini sudah memasuki bulan panen raya, yang biasanya untuk panen itu tidak sampai buah menguning seperti tadi. Tapi karena memang untuk panen raya tahun ini juga cukup banyak dulur ya, sehingga kita perlu menunggu untuk lahan kita dipanen. Nah, kembali dulur untuk beberapa tips yang saya kira semoga bisa membantu bagi dulur-dulur semua. Yang pertama, untuk penggunaan fungisida itu masih harus kita pakai dulur, karena untuk beberapa alasan, terutama untuk buah itu agar tidak mudah mengalami rontok ya. Karena di beberapa fungisida itu selain berfungsi sebagai pencegahan terhadap patogen jamur, yaitu bahan dasar dari beberapa fungisida itu adalah salah satunya seperti mancozeb itu mempunyai kandungan mangan ya, sehingga sangat baik kita berikan baik di musim kemarau ataupun hujan. Nah, seperti itu. Untuk bahan antrakol sendiri ataupun bahan aktif propinep, fungisida propinep itu mempunyai base ataupun bahan dasar zinc, sehingga ketika kita melakukan penyepraian menggunakan bahan aktif propinep, otomatis untuk daun itu akan jauh lebih terlihat menghijau seperti itu dulur ya. Nah, untuk dosis sendiri di musim kemarau seperti ini sebenarnya berlawanan dengan musim penghujan, karena untuk musuh utama di musim kemarau yaitu hama dulur ya, serangan hama, sedangkan untuk di musim hujan itu adalah lebih ke penyakit dari tanaman. Maka untuk itu, untuk penggunaan fungisida yang biasanya untuk lahan saya ini biasanya saya memakai 1 kilo untuk mancozeb, 1 kilo untuk sulfur. Hari ini saya berikan 1 kilo untuk mancozeb dan setengah kilo, kebalik dulur ya, setengah kilo untuk mancozeb dan 1 kilo untuk sulfur. Nah, kemudian di spray selanjutnya itu bisa kita ganti, untuk setengah kilonya kita ganti sulfur dan 1 kilonya mancozeb. Sebenarnya kalau memang untuk tingkat kerentanan hama ataupun penyakit di daerah dulur itu tidak terlalu resisten seperti di tempat saya, itu bisa menggunakan dosis paling rendah dari kemasan untuk penggunaan fungisida dulur ya, sehingga untuk biaya itu bisa kita tekan sedini mungkin. Nah,
Untuk penggunaan pestisida itu di tempat saya sini memang hal yang sangat lumrah bagi para petani, khususnya dulur, dalam menggunakan 2 ataupun 3 bahan aktif sekaligus ya. Tapi sebenarnya untuk beberapa keefisienan itu memang sebelum kita melakukan penyepraian, ada baiknya kita melakukan cek lahan terlebih dahulu. Seperti itu dulur, serangan hama apa saja yang memang sudah mulai menyerang ke tempat kita. Jadi kita bisa menggunakan dengan 2 bahan aktif seperti itu dulur ya. Nah, inilah untuk beberapa buah yang sudah mulai masak dulur-dulur, sehingga untuk beberapa minggu ke depan kemungkinan sudah mulai bisa kita lakukan pemetikan dulur. Nah, dan kemarin masih banyak dulur-dulur yang bertanya kepada saya pada saat saya melakukan perawatan seperti ini, Mas, untuk biayanya apakah masih bisa menutup antara biaya perawatan dengan nanti hasil panennya. Selama ini untuk kalkulasi itu masih cukup menguntungkan di budidaya tanaman jeruk dengan apa yang saya lakukan dulu ya, apa perawatan yang saya lakukan, karena memang untuk tujuan akhir ataupun patokan dari perawatan itu adalah harga jual dari tanaman jeruk dulur ya. Memang untuk harga di panen raya seperti ini biasanya untuk tanaman jeruk ataupun panen itu berkisar antara 8 sampai 9.000 dulur. Tapi pada saat waktu tertentu itu harga juga akan sangat meningkat dulur ya. Tapi untuk beberapa kualitas ketika tanaman jeruk bersih dari penyakit ataupun untuk pembesarannya maksimal, itu biasanya harganya masih di atas harga rata-rata. Nah, seperti itu dulur. Jadi kembali lagi saya tekankan kepada dulur-dulur, jika memang dalam melakukan perawatan untuk dulur-dulur bisa menggunakan 1 insektisida ataupun 1 fungisida dan hasilnya sudah cukup maksimal, sudah cukup baik, saya sangat menyarankan dulur. Nah, seperti itu. Jadi sebagai petani kita harus benar-benar menghitung dulur ya, tidak asal melakukan perawatan. Nah, jadi untuk video saya ini sebenarnya hanya cara merawat saya, tidak harus ditiru plek, tidak seperti itu dulur. Hanya saja untuk perawatan di tempat sawah saya sini memang sudah standarnya hampir seperti ini. Itu dikarenakan karena untuk tingkat resistensi hama yang cukup tinggi. Nah, demikian dulur video kali ini. Tetap amanah dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.